Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufassal Fajar Sidik. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana. Saya dari semester 3 non reguler. Di sini saya akan mereview mata perkuliahan Hukum Pidana Lanjutan yang mana pada pertemuan ke-12 yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Randy Aridayandi SMH. Langsung saja di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan tentang residip part 2 yang mana sebelumnya telah disampaikan pada pertemuan ke-12. Langsung saja, residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah pertama, kelompok jenis kejahatan pada pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang pada pasal 244, 248, pemalsuan surat pada pasal 263 sampai kemudian pasal 264, pencurian pada pasal 262, 265, penggelapan atau penipuan kejahatan jabatan pada pasal 415, 417, 425, penedahan pada pasal 480, 481. Kelompok jenis kejahatan pada pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan dan penganiayaan dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 48 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil pada pasal 134, 137, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat pada pasal 142, 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum 207, 108, penghinaan terhadap orang 310, 321, kejahatan penerbitan dan percetakan 483, 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486 dan 487, kemudian pasal 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Kemudian, antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemindahan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Kemudian pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Kemudian ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, itu dihitung sejak menjalani atau untuk seluruhnya sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Adapun residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yang satu, pasal 489, kenakalan terhadap orang atau barang. Poin kedua, pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Poin ketiga, pada pasal 495
memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Kemudian poin 4, pasal 501 menjual makanan minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. Poin kelima, pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Poin ke-6 yaitu pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa sesuatu registrasi atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register terhadap kepada pejabat yang memintanya. Poin ke-7 pada pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota milik militer tanpa izin. Poin ke-8 pasal 530 petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelaksanaan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Poin 9 pada pasal 536 dalam keadaan mabuk berat di jalanan umum. Poin 10 540 memperkerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. Poin 11 pasal 541 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Poin ke-13 pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Poin ke-14 pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah terlarang. Adapun syarat-syarat residiv pelanggaran, yang poin pertama yaitu pelanggaran dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Poin kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemindanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Poin ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 550, 541, 544, 545 dan 549 KUHP. Kemudian belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran A, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Kemudian poin kedua, pidana atau denda kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Residiv di luar KUHP, residiv kejahatan terhadap dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Kemudian untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Walaupun residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1092 dengan ketentuan pemberatannya yaitu pertama, ketenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin cukup sekian review mata perkuliahan hukum pidana lanjutan, yang mana ini review pemaparan materi yang pertemuan ke-12. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.